sini saya akan membahas apa itu pakaian adat Melayu dan filosofi dari pakaian adat Melayu dan fungsi dari pakaian adat Melayu. Riau merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kejayaan Melayu dalam masa silam. Peradaban yang diwariskan menjadi bukti nyata bahwa Melayu pernah bertapak sampai ke puncak. Berbagai macam bentuk warisan yang ditinggalkan mulai dari adat, bahkan sampai pada pakaian. Dalam konsep Melayu, pakaian sebagai budaya yang kepadanya dilekatkan adab dan wajib dipenuhi. Maka dari situ pakaian diatur sesuai dengan syarat dan syarat, mulai dari pakaian sehari-hari, pakaian resmi atau tidak resmi, pakaian pembesar, pakaian adat, dan lain sebagainya. Nilai-nilai keislaman menjadi ciri kemelayuan atau identitas Melayu itu sendiri. Tentunya, segala sesuatu selalu dilekatkan dengan akal budi, termasuk dalam memberikan sebuah filosofis terhadap pakaian. Malu tahu diri, tunjuk ajar, menggegalkan, Melayu menegakkan, tuah membangkitkan marwah, mendatangkan manfaat dan menolak bala ini dijadikan sebagai dasar menggambarkan bagaimana pakaian Melayu yang sesungguhnya. Di dalam adat Melayu memiliki filosofi pakaian Melayu, yakni malu orang Melayu dalam berpakaian adalah malu melanggar syarat. Orang Melayu tahu diri seperti ungkapan yang lazim. Kita dengar kalau hendak melihat orang yang tahu diri, tengok kepada pakaian diri. Tahu diri dapat dilihat dari ketentuan adat yang menetapkan pakaian sesuai status pakaiannya. Benar, acara memakainya tepat, penggunaan, betul tempat memakainya, benar, tujuan memakainya, bersempurna pula alat dan kelengkapan pakaian. Ungkapan kalau hendak melihat orang yang diri tahu diri, tengok kepada pakaian diri, juga melekat pada budi orang Melayu. Perasa Melayu, pakaian di dalam diri ungkapan tersebut, budi orang Melayu juga tergambar dalam nilai-nilai bahasa, gerak laku, dan lain sebagainya. Tunjuk ajar merujuk pada nilai yang dapat dilihat dari alat dan kelengkapannya, dari penerapan motif dasarnya dan cara memakainya, dan sebagainya. Motif dan ragam hias pakaian Melayu juga turut mengekalkan jati diri Melayu. Prinsip membuat pakaian adat berdasarkan kepada kepatutan dalam syariat dan kelaziman pakaian Melayu orang yang diwariskan secara turun-temurun sehingga orang dapat melihatnya dari kemelayuan itu di dalam pakaian adatnya. Menegakkan tuah, membangkitkan marwah sebagai filosofi yang mengacu kepada menegakkan tuah. Membangkitkan marwah amat banyak ditemui dalam alat dan perlengkapan pakaian adat Melayu. Hal ini dapat dilihat antara lain lambang-lambang di pakaian Melayu, jumlah alat dan perlengkapannya. Orang tua mengatakan kalau memakai pakaian adat Melayu, tua bangkit marwah melekat, mendatangkan manfaat. Yang dimaksud ialah berbagai macam ragam kebaikan seperti mendatangkan rezeki, membawa kedamaian dan kerukunan hidup, dan sebagainya yang bermanfaat sebagai kehidupan manusia, baik pribadi, rumah tangga, maupun kehidupan bermasyarakat. Filosofi ini tercermin dalam berbagai bentuk, alat dan kelengkapan pakaian adat. Kemudian ornamen dan ragam hiasnya serta motif-motif termasuk bahannya. Adat dalam Melayu, pakaian Melayu memiliki fungsi sebagai 1. Pelindung diri dari aib atau syarat. 2. Untuk melindungi diri dari panas dan dingin. 3. Menggambarkan nilai-nilai yang tertuang melalui motifnya. 4. Sebagai karya seni dari fungsi tersebut, orang Melayu turut mengatur waktu dan tempat berpakaian sesuai dengan adat dan ketentuannya. Berbagai adat dan aturan tersebut mengatur tentang bentuk corak, motif, warna, tata pakai, dan waktu penggunaannya. Ketentuan adat itu telah dipahami dan diamalkan orang Melayu sebagai syarat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Vina Junita dengan NIM 2406110311. Sebelumnya saya dari jurusan Kehutanan dan saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis pakaian Melayu. Jenis-jenis pakaian Melayu itu sangat banyak. Yang pertama itu adalah pakaian harian.
Pakaian harian adalah pakaian yang digunakan dalam berbagai kegiatan, contohnya bermain, bekerja, dan ataupun di rumah. Nah, walaupun kita menggunakan pakaian harian, orang Melayu itu menjaga sopan santun dalam berpakaian. Walaupun baju di rumah atau berpakaian di rumah, tapi tetap memperhatikan sopan santun, begitu. Selanjutnya itu adalah pakaian setengah resmi. Pakaian setengah resmi adalah pakaian yang digunakan untuk acara non-pemerintahan atau kerajaan. Contohnya nih, kenduri, perkawinan, keagamaan, sunah rasul, dan acara-acara yang lainnya yang tidak berhubungan dengan pemerintahan dan kerajaan. Pakaian setengah resmi untuk laki-laki itu adalah pakaian cekak musang, dilengkapi dengan kopiah, kain samping, sepatu atau capal. Kalau untuk perempuan, pakaian setengah resmi itu adalah pakaian teluk belanga, baju kurung teluk belanga, dan baju kebaya laboh. Nah, itu pakaian untuk perempuan. Lalu kemudian ada pakaian resmi. Nah, pakaian resmi ini berhubungan dengan pakaian yang kita gunakan ketika menghadiri acara yang berhubungan langsung dengan acara pemerintahan dan kerajaan. Nah, pada pakaian resmi ini tentu banyak sekali peraturan yang harus kita taati. Karena tentu sekali pakaian resmi ini memiliki perspektif yang berhubungan dengan sopan santun dan memiliki arti di setiap pakaiannya. Selanjutnya adalah pakaian upacara pengantin. Nah, pakaian upacara pengantin itu tidak jauh beda dengan pakaian Melayu. Hanya saja pakaian upacara pengantin itu dilengkapi dengan aksesoris dan sesuai dengan simbol-simbol adat Melayu tempatan. Nah, contohnya seperti ini. Kalau seandainya kegiatan yang akan dilaksanakan itu seperti acara malam berinai, upacara akad nikah, acara bersanding, acara mandi damai, itu memiliki atau memakai pakaian yang sesuai dengan acara-acara tersebut, begitu. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai beberapa pakaian Melayu Riau. Nah, mulai dari cekak musang. Nah, cekak musang itu adalah baju kurung berbentuk serupa dengan baju kurung teluk belanga. Perbedaannya hanya pada bagian lehernya saja. Kalau baju cekak musang disebut juga bajuan. Biasanya leher baju kurung cekak musang dibuat dengan kolar yang hanya sejari lebarnya, gitu. Kemudian ada jubah, ada kasa. Kalau kasa ini adalah kain yang bermutu rendah. Jadi kain ini disebutkan juga di Gurindam 12 Raja Ali Haji pada pasal ke-12 bahwasanya kita itu harus membedakan kain yang bermutu rendah yaitu kasa, gitu, dan yang bermutu tinggi yaitu cindai. Kemudian ada kerudung. Nah, kerudung itu sejenis kain tipis transparan penutup kepala yang dipakai perempuan-perempuan Melayu. Nah, beda ya kalau kerudung sama hijab gitu. Kalau kerudung itu dia lebih menerawang gitu. Dan kalau kerudung itu berbentuk persegi 4. Kalau hijab kan banyak bentuknya ya, ada oval, ada pasmina dan sebagainya. Kemudian ada lampin. Lampin ini adalah kain pembalut untuk bayi atau anak kecil. Jadi kalau seandainya ada orang dewasa yang ingin menggendong anak kecil atau anak bayi, itu biasanya ada kain begitu. Kalau sekarang itu kita bisa lihat kain panjang gitu. Nah, kain batik panjang itu dililitkan ke belakang, lalu nanti di bagian belakang itu ada yang diikat. Jadi anak itu tidak perlu lagi dipegang gitu. Kemudian ada sarung. Nah, sarung itu sudah lumrah ya kita temukan. Selendang, kain yang terbuat dari sutra atau katun yang dikenakan dengan menutupi kepala dan kedua ujungnya menjuntai di dada. Jadi kayak jilbabnya selendang itu hanya diginikan aja, disolongkan aja, lalu kanan dan kiri itu dijuntaikan ke bawah di dada, depan dada gitu. Kemudian ada serban. Serban ini kalau sekarang itu bilangnya sorban untuk menutupi kepala, yang pakai itu adalah laki-laki. Ada songket. Nah, songket ini adalah kain tenunan tradisional yang dibuat dengan corak motif yang indah dan beraneka ragam. Dibuat dengan menggunakan benang dari kapas, benang-benang emas, dan lain-lain. Nah, kemudian itu songket ini juga ada berbagai warna dan warnanya itu ada artinya. Kemudian yang menggunakannya juga orang-orang tertentu dengan warna-warna tertentu.
Selain itu, songket ini juga yang menggunakan itu, cara menggunakannya itu juga ada peraturannya. Jadi kalau seandainya songket itu di bawah lutut panjangnya, itu berarti bagi laki-laki ya, itu bagi laki-laki berarti dia merupakan laki-laki yang sudah beristri atau berkeluarga dan bukan lajang gitu. Kalau seandainya di atas lutut atau selutut itu adalah laki-laki lajang gitu. Kemudian ada tanja. Nah, tanja ini adalah sejenis tutup kepala atau destar, dipakai sehari-hari atau pakaian hari atau peristiwa tertentu seperti yang dianjurkan pada misalnya majelis perkawinan, salat Rasul, hari raya dan lain-lain. Jadi tanja ini seperti kalau sekarang itu ada yang dari bahan songket juga, jadi diletakkan di kepala. Biasanya yang pakai adalah laki-laki. Begitu. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai jenis-jenis pakaian Melayu. Semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila dari penyampaian saya terdapat kesalahan kata. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.